Cerita rakyat bawang putih dan bawang merah. Di suatu desa yang kecil dan indah, hiduplah seorang gadis yang cantik dan malang. Dia begitu sedih karena keadaan ibunya yang sedang sakit keras. Dia adalah bawang putih. Setiap hari, seperti biasa, dia membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah. Berbeda dengan tetangganya, yaitu bawang merah. Bawang merah setiap hari selalu bertengkar dengan sang ibu. "Berhenti! Ibu bilang berhenti!" kata sang ibu sambil mengejar bawang merah. Dan benar saja, bawang merah jatuh karena tersandung batu. Pada waktu yang bersamaan, mereka melihat bawang putih yang tengah melepas kepergian sang ayah untuk berdagang. "Bapak," panggil bawang putih ketika sang ayah hendak berangkat. Sepertinya sang ayah tahu jika bawang putih sedang mengkhawatirkan sesuatu. "Tenanglah putriku, tidak akan terjadi apa-apa pada ibumu. Percayalah pada bapak," pesan sang ayah kepada bawang putih. Bertambahlah kesedihan bawang putih ketika melepas kepergian sang ayah untuk berdagang. Kini ia sendirian mengurusi ibunya. Hari pun berganti. Seperti biasa, bawang putih bersiap-siap untuk pergi mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. "Lihat, Bu, dia sudah berangkat. Ini saat yang tepat untuk merencanakan rencana kita. Semoga mulus seperti yang kita rencanakan, dan semuanya menjadi milik kita," kata bawang merah kepada ibunya. Hari itu, entah mengapa perasaan bawang putih tidak enak, meskipun keadaan ibu sedang berangsur membaik. Selepas memberikan makan ikan, ia berencana untuk bergegas pulang dan menemani ibunya. "Aduh, tolong aku di sini," terdengar suara minta tolong, dan ternyata suara tersebut berasal dari ikan emas yang di mulutnya tersangkut kail panci. "Ikan emas! Aduh, kasihan sekali ikan dengan sisik yang indah ini. Sabar ya, aku akan menolongmu." Saat bawang putih berada di danau, bawang merah diam-diam masuk ke rumah bawang putih. "Masih belum diminum juga. Bagaimana bisa sembuh jika tidak diminum jamunya?" Hentak bawang merah kepada ibu bawang putih. Benar, dia menyelinap masuk ke rumah bawang putih untuk melancarkan rencana jahatnya. "Aku tak punya banyak waktu lagi. Sekarang, minum jamu ini, Ibu Tua." Akibat jamu yang diberikan bawang merah, ibu bawang putih tertidur untuk selama-lamanya. "Sebentar lagi akan ada pertunjukan istimewa," kata ibu bawang merah yang telah menjadi dalang dari rencana jahat itu. Ibu, bangun Bu, bangun." Tangis bawang putih setelah mengetahui bahwa ibunya sudah tertidur selama-lamanya. Di tengah kesedihan bawang putih itu, datanglah ibu bawang merah untuk menghibur kesedihan bawang putih, seolah-olah bukan dia yang telah merencanakan pemberian jamu beracun itu. Di suatu kerajaan nan jauh di sana, terdapat pangeran yang juga tengah bersedih karena kondisi ayahandanya yang kian hari semakin memburuk. Harus secepatnya dicarikan obat penawarnya. Sampai saat ini, kakek menunggu kedatangan Rawulu yang kakek utus untuk mencari tanaman emas itu, kata kakek kepada pangeran. "Kakek, Rawulu sudah datang," kata pengawal kepada kakek. Kedatangan Rawulu sangat dinantikan kabarnya mengenai apakah beliau sudah berhasil menemukan tanaman emas itu. Tapi sayangnya, "Maaf pangeran, hamba sudah mencari kemana-mana." Tidak tunggu lama, pangeran langsung bergegas untuk mencarinya sendiri bersama dua pengawal kerajaan. Di sisi lain, bawang putih telah melepas kepergian sang ibu ditemani sang ayah yang telah tiba dari berdagang serta bawang merah dan ibunya. Namun, kesedihan yang perlahan mulai hilang itu harus bawang putih terima lagi saat mengetahui sang ayah akan segera kembali berdagang, dan bawang putih harus tinggal bersama bawang merah dan ibunya. Mimpi buruk bawang putih pun dimulai.
permainan akan segera dimulai, kata bawang merah sambil membanting tangan bawang putih hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Bawang putih lalu bergegas pergi ke danau untuk mencuci pakaiannya serta pakaian bawang merah dan ibunya. Di sana, bawang putih berkeluh kesah sambil meratapi cucian yang semakin hari semakin banyak. Sungguh malang nasibmu, putri. Senang sekali dapat berjumpa denganmu lagi. Apakah kau mau kubantu mengatasi cucian-cucian itu? Kata ikan emas kepada bawang putih. Setelah membantu mengatasi cucian bawang putih tadi, ikan emas masih mempunyai satu permintaan. Nyanyikanlah sebuah lagu dan aku percaya kamu pasti melakukannya. Baiklah, akan kunyanyikan sebuah lagu untukmu. Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo, tak sanggup penganten anyar. Di sisi lain, pangeran tak sengaja mendengarkan nyanyian merdu bawang putih itu. Karena penasaran, pangeran pun mencari dari mana arah suara itu. Namun, belum sempat pangeran mengetahui nama gadis itu, ia sudah lari terlebih dahulu. Kejadian demi kejadian yang bawang putih alami selalu diceritakan kepada ikan emas. Karena setelah kejadian kail menyangkut di bibir ikan emas, bawang putih dan ikan emas menjadi sahabat. Sampai suatu ketika, bawang merah datang. Sungguh baru kali ini aku melihat ikan yang bisa bicara, kata bawang merah sambil menyekik ikan emas. Ikan ini akan kubunuh jika kau berani melawanku. Kau tak usah khawatir, bawang putih. Ikan ini akan kurawat baik-baik dan tunggu saja kejutan dariku. Dan benar saja, bawang putih mendapatkan kejutan yang telah dijanjikan oleh bawang merah. Ternyata kejutan itu adalah ikan emas! Teriak bawang putih setelah mengetahui bahwa sahabatnya telah mati di tangan bawang merah. Dengan perasaan sedih, bawang putih harus menguburkan sahabatnya itu. Aku turut berduka atas meninggalnya sahabatmu. Mendengar suara yang tak asing itu, sekali lagi bawang putih melarikan diri. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, aku hanya ingin tahu namamu, kata pangeran. Dia adalah pembantuku. Sungguh hina jika pangeran berkenalan dengan dia, kata ibu bawang merah yang telah merusak momen perkenalan pangeran dengan bawang putih. Karena merasa niatnya tersebut gagal, akhirnya pangeran memutuskan untuk pamit. Tidak disangka ternyata ada daun keemasan yang tertiup angin. Pangeran yakin daun itu berasal dari tanaman keemasan yang selama ini ia cari. Lihatlah, aku yakin ini adalah tanaman yang kita cari. Sungguh ajaib dan indah, kata pangeran. Jika pangeran berkenan menginginkannya, kami tidak keberatan jika harus memberikan tanaman ini kepada pangeran, kata bawang merah. Pengawal, cepat cabut tanamannya, minta pangeran kepada pengawalnya. Tapi anehnya, tanaman keemasan itu tidak bisa dicabut oleh sembarang orang. Kakek mengatakan bahwa hanya miliknya lah yang dapat mencabut tanaman itu. Batin pangeran, hamba akan siap menjalankan amanat ini, pangeran, demi kesehatan raja dan kesejahteraan kerajaan Panurukan, kata bawang putih sambil mencabut tanaman keemasan itu. Dan benar saja, dengan mudah bawang putih dapat mencabut tanaman itu. Dibawalah bawang putih ke kerajaan untuk memberikan ramuan dari tanaman keemasan itu kepada baginda raja, ayah pangeran. Karena jiwa bersih yang dimiliki bawang putih, sang raja pun berhasil disembuhkan, dan bergembiralah seluruh kerajaan. Sang pangeran yang gagah dan tampan itu akhirnya menikahi bawang putih.